Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Mazmur 78 ayat 8. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, selama menempuh perjalanan di padang gurun, bangsa Israel selalu menunjukkan kedegilan dan pemberontakannya kepada Tuhan. Padahal di sepanjang perjalanan tersebut, Tuhan banyak menunjukkan kebesaran dan juga kedahsyatan kuasa-Nya melalui mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Karena pemberontakannya, sebagian besar dari mereka mati di padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Pemazmur menuliskan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi orang percaya agar dapat mengambil sisi positifnya. Bangsa Israel gagal karena tidak taat melakukan perintah Tuhan. Mereka mendekat kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan hanya saat perlu saja. Begitu keadaan sudah membaik, begitu keadaan sudah pulih, mereka kembali hidup dalam pemberontakan. Tindakan mereka seperti suatu siklus sampai Tuhan menyebut mereka suatu bangsa yang tegar tengkuk. Keluaran 32 ayat 9. Tegar tengkuk dapat diartikan sebagai keras kepala, sulit ditangani atau diajak bekerja sama, suka memberontak, menolak untuk patuh, dan juga tidak dapat diatur. Pemberontakan dan ketidaktaatan inilah yang menjadi akar kegagalan mereka. Andaikan mereka mau taat, mereka pasti tidak akan mati di padang gurun, saudara. Jadi ketaatan atau ketidaktaatan selalu membawa dampak. Ketaatan membuka pintu kesempatan bagi seseorang untuk mengalami, untuk menikmati janji-janji Tuhan. Sebaliknya, ketidaktaatan semakin menutup pintu berkat, tapi membuka pintu gerbang kehancuran. Contoh lain adalah kegagalan dari Saul. Ia yang telah dipercaya Tuhan untuk menjadi pemimpin atas Israel justru tidak memberikan teladan hidup yang baik. Karena ketidaktaatannya, Saul harus menuai akibatnya.
Berkatalah Samuel kepada Saul, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia, Tuhan, telah menolak engkau sebagai raja. 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. Karena itu saudara, kalau tidak ingin hidup hancur, hidup gagal, jadilah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini. Pelajaran penting dari apa yang telah dialami oleh bangsa Israel ketika perjalanan mereka dari padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Kedegilan, pemberontakan, ketidaktaatan kepada Tuhanlah yang membuat bangsa Israel, banyak dari mereka yang mati di padang gurun. Hari ini Tuhan, kami berdoa dan mohon kepada Tuhan supaya firman Allah ini meneguhkan, menguatkan, termeteraikan dalam hati kami, supaya hidup kami menikmati setiap janji-janji Tuhan. Pemulihan hidup dan anugerah berkat itu kami alami. Pintu-pintu anugerah, pintu-pintu kebaikan, pintu berkat itu Tuhan bukakan, dan kami berdoa hidup kami dijauhkan dari berbagai macam ketidaktaatan yang menyakiti hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Setiap kami yang mendengarkan, merenungkan firman Allah saat ini, kami tidak mau hidup kami gagal dan hancur. Dan biarlah kami dapat mengambil komitmen hari ini untuk hidup taat kepada Tuhan seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari
berarti pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Oh ya.